Assalamualaikum semuanya. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan bagaimana adab berpakaian, berhias, perjalanan, bertemu, dan menerima tamu. Islam memerintahkan umatnya untuk menutup aurat. Aurat adalah bagian tubuh yang wajib ditutupi dari pandangan orang lain yang bukan mahram. Menutup aurat dengan memakai pakaian yang baik sesuai anjuran dalam Islam. Aurat boleh terbuka dalam keadaan tertentu atau sebab syar'i. Hal yang harus diperhatikan dalam berpakaian. 1. Diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk pamer atau mencari perhatian. Yang kedua, membaca doa sebelum berpakaian dan berhias. Yang ketiga, menutup aurat atau sau'at. Yang keempat, menggunakan jilbab bagi perempuan. Tidak tembus pandan dan tidak terlalu ketat. Tidak berlebihan dalam berpakaian. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Yang keenam, tidak menyerupai agama lain. Tidak menggunakan bahan sutra bagi laki-laki. Artinya, tutuplah auratmu kecuali kepada istrimu dan budakmu. Bukhari At-Tirmizi. Bagian tubuh yang tidak patut terlihat atau aurat bagi laki-laki adalah antara lutut sampai pusar. Artinya, apa yang di atas kedua lutut dan di bawah pusar adalah aurat. Bukhari Daruqutni. Bagian tubuh wanita yang tidak patut terlihat bagi orang lain adalah seluruh tubuh, kecuali wajah dan sebagian tangannya. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya anak perempuan jika sudah datang bulan tidak pantas terlihat tubuhnya kecuali mukanya dan kedua tangannya sampai pergelangan tangan. Bukhari Abu Daud. Artinya, tetaplah tinggal di rumah-rumahmu dan janganlah berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam berhias. A. Tidak berlebihan dalam berhias. B. Tidak tabaruj sesuai dengan Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. C. Menjaga aurat. D. Membaca doa dalam bercermin. Adab perjalanan. Islam juga mengatur adab perjalanan umatnya, ada adab berpergian. Menurut Islam yang perlu kamu ketahui agar perjalananmu berkah. Oleh karena itu, umat Islam harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin dan menjadikan segala bepergian sebagai bagian dari amal soleh, seperti bekerja, berdagang, berdakwah, menuntut ilmu, belanja kebutuhan keluarga, mengunjungi rumah teman dan sahabat, membantu sesama, sholat di masjid, dan haji umroh adalah niat yang benar. Adab dalam perjalanan menurut Islam. Berniat safar karena Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya perjalanan yang dilakukan dengan tujuan yang jelas, mempertimbangkan keamanan dan keselamatan baik fisik, kehormatan, adab maupun agamanya. Tidak membebani dan merepotkan orang lain. Berpamitan kepada keluarga yang akan ditinggal. Wanita tidak boleh pergi seorang diri tanpa didamping mahram. Takbir 3 kali dan berdoa. Salat 2 rakaat setelah tiba dari bepergian sunnah. Adab bertamu dan menerima tamu. Menjadi seorang tamu harus menghormati pemilik rumah. Bertamu bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi, untuk menjaga dan menjalin tali silaturahmi. Sebagai seorang muslim dapat mengunjungi sanak saudara atau kerabat ke rumahnya. Berkunjung ke rumah kerabat atau sanak saudara ini biasanya disebut dengan bertamu. Sebaliknya, si penerima tamu juga harus tahu bagaimana cara memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Berikut adab dalam bertamu menurut Islam. 1. Berniat baik dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh berniat buruk. 2. Masuk ke suatu rumah dengan memberi salam dan atau memberi hormat bertamu menurut adat dan tata cara masing-masing. 3. Masuk rumah melalui pintu depan. 4. Duduk setelah dipersilakan. 5. Apabila ada tamu lain datang, hendaklah berdiri dan menyalaminya, kemudian duduk kembali. 6. Melihat situasi tuan rumah. Apabila keadaan dan situasinya kurang mendukung, sebaiknya segera pulang. 7. Memilih waktu bertamu yang tepat. Seorang muslim hendaknya memperhatikan waktu saat ingin bertamu. Ada anti korup 3 waktu yang dilarang dalam bertamu. Korupsi tidak akan dapat dilangkai, yaitu setelah salat isya, sebelum salat subuh, dan menjelang salat zuhur. 8. Waktu bertamu maksimal 3 hari dan selebihnya adalah sedekah. Sebagian orang saja tanpa adanya keberanian, sehingga kosermen hanya dapat dimiliki 9.
Tidak menaruh pandangan curiga ketika di dalam rumah. Cara menerima tamu dalam agama Islam. Yang pertama, jawablah salam dari tamu. Yang kedua, jagalah kebersihan rumah. Yang ketiga, senantiasa berpakaian yang sopan. Yang keempat, menghormati dan menerima tamu dengan ikhlas. Yang kelima, menerima tamu dengan muka yang menyenangkan dan ramah tamah. Yang keenam, memberikan sesuguhan atau minuman dengan kemampuan kita. Yang ketujuh, apabila tamu menyampaikan sesuatu, maka hendaklah kita menanggapinya dengan sopan dan menyenangkan. Yang kedelapan, apabila tamu ingin pulang, maka kita antarlah sampai ke halaman rumah, depan rumah. Yang kesembilan, doakanlah dan ucapkanlah selamat jalan kepada tamu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.